Berarti sampean diseret iku ono tebunan apa teng telanan? Telo, nggih. Ngumpetnya di tebu, Pak. Neng kejadiannya tuh di telo niku wau. Sugeng siang, Bu. Selamat siang. Ya niki ceritane pripun niki? Niki kan wonten kabar jare ana putrane jenengan iki kasus jare diperkosa ngoten lho. Pripun dari awal mawon jenengan? Nggih. Kabarnya itu kalau soal pemerkosaan itu nggak benar ya, Pak. Gini lah, ada jam ekstra pencak silat. Sekitar jam 2 saya antar anak sama ponaan ke lokasi SMP. Dan ceritanya gini, Pak, ada seseorang laki-laki yang menghampiri anak saya di SMP tadi ketika saya mengantar. Saya pulang, bilang kalau saya kecelakaan, ibu kamu kecelakaan, kamu ikut saya gitu kan. Anak saya sudah nggak percaya, kamu bohong, ngoten. Terus ketika itu anak saya mengikuti, Pak, ke sesampai itu anak saya sudah curiga dari jalan SMP sampai masjid tadi nggak ada kejadian apapun di sepanjang jalan raya. Anak saya masih diboncengin ke arah jalan Jembul Wunut itu tadi, Pak. Ke arah Jembul Wunut tadi udah minta tolong untuk diturunkan. Karena dia tidak percaya kalau ibunya kecelakaan. Ke arah Jembul Wunut tadi anak saya udah memberontak, minta diturunkan. Saya turunkan di sini ngoten. Ketika sampai sungai Jembul Wunut itu sebelahnya anak saya dibawa putar kebalik. Belok arah sungai, itu mau jalan sungai, depo. Iya. Jalan depo, anak saya diturunkan, ini teriak minta tolong langsung lehernya itu dicekik, nonton. Ketika lehernya dicekik, anak saya melemparkan HP sama sandalnya itu tadi. Terus anak saya mencoba melawan, memberontak, dan akhirnya dia dipukul dadanya. Anak saya kan otomatis jatuh, pingsan, belum pingsan, Pak, jatuh. Terus dia diseret antara 5 meteran lebih lah, jauh. Terus dia berteriak lagi kan, setiap teriak lehernya tuh dicekik lagi, minta tolong, dicekik lagi. Mungkin anak saya masih memberontak lagi, melawan. Ketika melawan itu, dia mungkin karena dipukul dadanya lagi sempat pingsan. Ketika sempat pingsan, anak itu langsung ke arah itu tadi sepeda motornya. Menghampiri, mungkin ya mau keluar, pikirannya pelakunya masih ragu karena ini posisi pingsan. Terus ketika ini bangun sudah sadar, teriak lagi, bilang minta tolong. Ketika minta tolong masih itu tadi kan pelakunya menghampiri lagi untuk cekik lehernya itu tadi. Ketika itu terus mungkin lagi ini dia memberontak lagi. Terus dia pingsan lagi. Alhamdulillah pelakunya terus pergi membawa itu tadi sepeda motor keluar dari jalan depo itu tadi. Anak saya sadar dengan bangun ya, bantuan itu loh, pohon ketela buat bangun. Kemudian anak saya itu sembunyi di pohon tebu, kebun tebu. Untuk beberapa menit dia sembunyi, dia nekat masuk ke dalam, pokoknya nggak pandang ada apa yang di dalam kebun tebu itu, yang penting dia ngumpet sambil mendengarkan apakah pelaku itu masih di situ, apakah sudah pergi atau sudah pergi. Kok anak saya tuh melihat terus sama itu loh, Bu, caranya intinya ngintip lah, ngintip niku wau pelakunya sudah pergi atau belum. Dia pintar, kok dilihat nggak ada suaranya, dia terus keluar. Iya, minta tolong sama seseorang yang lewat, tapi kok yang lewat itu nggak mau berhenti karena dia ketakutan, bajunya kotor semua, kudungnya dilepas dalam pakai nganu. Ketika itu masih lengkap, Bu, tapi
Kan karena dia memberontak mungkin melawan, terus ini anting aja sudah lepas semua. Nggih. Antingnya sudah lepas semua. Dia minta tolong. Nggih. Terus ada seseorang bapak, katanya pakai pom ini sebelah masjid. Iya, enggak, ini anak saya berteriak minta tolong. Memberhentikan bapak itu tadi. Bapak saya minta tolong anterin pulang. Ketika itu bapak tanya, kamu orang mana? Ya, mari saya antar pulang. Ketika itu kan bapak sudah ngantar ke sini. Saya kaget, Bu. Kok uang anak saya tak antar ke ekstra, iya, kok diantarin sama bapak. Anak saya kamu apakan, Pak? Kulo nggih ngoten. Terus bapak itu jawab, saya ini menolong anak kamu, Mbak. Tadi dia menangis di jalan, minta tolong, suruh anterin pulang. Itu waktu itu habis itu dia sudah bisa cerita apa belum? Ketika baru pulang, cerita, ya sempat bilang gini, Ibu, aku dijemput orang, katanya ibu kecelakaan. Saya dibawa naik arah Jembul, HP saya dibegal. Ngoten seketika itu, pun cerita, tapi terus pingsan niki, terus kejang niku, wow, drastis langsung ketakutan. Nggih. Nggih. Terus saya datang ke pihak kesekolahan. Saya bilang sama guru silatnya, Pak, saya mau bilang ini kejadiannya pripun. Wong larene kula tak antar ekstra pencak silat, tadi kok ada laki-laki jemput ke sini bilang kalau saya kecelakaan. Terus saya bilang gini lagi, dibawa ke arah Jembul Wunut, Pak. Tapi diturunkan, Diana dicekik, HP-nya diminta. Kula kan ngeten, bapaknya ngeten, pun Bu sampean mantuk, mungkin kula mriko. Beberapa menit terus bapak tadi ke sini, Bapak Yuyung sama Bapak Gigi ke sini melihat keadaan anak saya, tapi keadaannya kan masih pingsan, ini kejang-kejang ketakutan. Beberapa menit lagi Bapak itu ingat kalau di SMP ada CCTV. Oke, Bapak tadi kembali ke SMP, lihat CCTV, udah jelas itu mau pelakunya, Bu, dilihat dari CCTV. Kemudian Bapak kesini lagi memberikan tahu saya kalau ini Mbak ada CCTV, mari laporan ke Polsek Gunung Wungkal. Nggih, ngoten. Jadi nggak ada kejadian antara itu tadi, Bu, dibilang nggih, alhamdulillah nggak ada kejadian satu tadi pemerkosaan, nggak ada sama sekali. Karena ketika nggih, alhamdulillah nggih, karena ketika anak saya sadar, tak suruh jujur sama ibu, tadi ada kejadian satu itu tadi atau tidak, bilangnya tidak. Tapi kalau adiknya kan posisi pingsan. Pingsannya nggak langsung. Nggak pingsan lah. Enggak, Pak. Cuma hanya ini tadi, dia kan nggak bisa napas, dicekik itu. Pingsannya ya bilangnya setengah sadar ngoten lah, Bu. Maksudnya bisa melihat gitu loh, maksudnya masih bisa gitu loh, Pak. Kecil-kecil, bukan pingsan full ya. Bukan pingsan full, mboten, ngoten. Apa ya, nggak bisa napas mungkin. Nggih, karena ini loh, Pak, terlalu, yang nyekik ini terlalu, nggih. Terus pelaku itu ada berapa orang? Satu orang. Satu orang. Nggih. Terus katanya ada temennya itu? Ya, tapi dia kan waktu ngumpet, Pak. Ini dengarnya, waktu pelaku pergi, dia dengar tuh pelaku bicara sama seseorang, sama temannya atau di situ juga? Iya, enggak, dia di jalan raya itu tadi, Pak, jalan keluar. Terus ini kan bilang ketika pelaku keluar kok ada suara teman-temannya itu bicara sama langsung pergi itu tadi, Pak. Sudah di KSA. Hasilnya memang tidak. Nggih, KSA Tayu, iya. Karena sudah ada visum. Terus Kemarin kan saya menyerahkan hasil visum dari KSA. Sambil ini kemarin Pak Kapolsek datang ke sini, nanyain ini sendiri. Alhamdulillah sudah bisa diajak komunikasi. Hanya itu saja, saya belum dapat kabar apa-apa dari Kapolsek Gunung Wungkal. Ini semoga nggak terjadi lagi ya ke anak-anak yang lain. Karena ya meresahkan banget ya, Bu. sangat meresahkan. Sangat meresahkan karena kalau ini masih punya power untuk membela dirinya. Untuk anak-anak yang nggak punya power,
yang gak iso nyaduk, gak wani muni tolong, Ora wani muni nekro. nah nggih, yang gak berani mukul itu gimana gitu. Terus katanya yang di sekolah sebelah juga ada kasus ini juga sama ya, pemerkosaan itu di tempat yang Kasus yang sama, lain. di Celuak, Iya di Celuak itu. tapi tempatnya sama. Enggak tahu. Enggak apa, enggak di sini tempatnya. Enggak, kan jauh Celuak, Pak. Oh iya. Tempatnya. Petinggi. Nah, kita belum Saya tahu, kan belum. enggak, saya malah enggak tahu, Bu. Omongannya orang kan nggih. Tapi satu yang pasti untuk kasus ini alhamdulillah bekal dari anaknya bisa Bela diri, ya. punya fisik yang kuat sehingga terjadi perlawanan itu Ya. cukup sengit ya kalau dengar Oke. cerita dari adik diseret terus dia mulai melawan lagi sehingga bajunya masih utuh. Masih, Bu, masih. Ini Tapi kan kotor gitu ya. Iya kotor karena itu tadi memberontak niku di kebun tela tadi, Ya. Bu, enggak di jalannya, dibawa di kebun tela itu tadi Ya, pinggiran, nggih. makanya itu tanah sehingga Nggih. mungkin pelaku juga mikir kita tukno ya aneh loh. Iya. Burai aku ngono Bu. Iya, Oke. aku wani nekat maneni. Bocahnya ketemu Pak Sunan. Tapi harapannya jadi kan pripun kan pelaku harus secepatnya. Iya, saya minta pelaku secepatnya ditangkap. Segera. Ada anak-anak lagi yang Iya. Tadi meresahkan yang lain lah, Pak. Makanya saya minta dari pihak sekolah harus maksudnya semangat mendorong ini loh, Bu, segera Ya. diatasi Dan nggih. teman-temannya si adik Nggih. dikuatkan bukan malah dicengin. Ingat ya, dikuatkan karena kejadian ini bisa terjadi pada siapapun. Untung dia bisa melawan. Kalau kamu belum tentu loh, Dek. Jadi jangan dilabelin apa-apa enggak. Dia hebat. Dia betah. Iya, kemarin kan kepala sekolah ke sini, Manu tengokin gimana keadaannya kok sampai ada kejadian seperti itu. Padahal kamu sekolah diantar jemput sama ibu. Lah saya bilang ini makane Bu, nggih kula nggih mboten ngertos kok nggih sampean di depan sekolah. Ah, nggih. Nggih. Nggih ada yang bilang Jadi nanti semua lah ya Nggih. semuanya bekerja sama baik itu pihak iya, nggih mohon bantuannya Bu, orang mungkin tua, segera. sekolah, masyarakat Nggih. mengingatkan bahwa tidak mudah percaya dengan orang baru Iya. yang memberikan kabar itu kabar yang belum tervalidasi kebenarannya. Iya. Ya. Itu kan mulai penipuan awal Iya. dengan meyakinkan. Namanya anak ya Bu, dibilangin kalau orang tuanya Lah, kok kecelakaan, anak ngoten orang tua nggih. yang podo ae. Ya terus ikut ta yang ini ikut. Lah kok di sepanjang jalan nggak ada apa-apa. Sing Ya, penting memang kan jalan curi ini kan nggih. jalan Nah, rawan. cara nganu iku nong alas ya, nong Nggih apa? Jalan niki Depok, anu sungai. Nggih. Nggih, ketela sama tebu. Berarti sampean diseret iku nang tebunan apa teng telanan? Telo, Telonan. nggih. Ngumpetnya di tebu, Pak. Oh. Neng kejadiannya tuh di telo niku wau. Nganu dia kuat. Wali delik, wali Nggak pakai sandal loh, Bu. Sandalnya sudah dilempar ketika dia dicekik ini tadi kan dia melawan. Pulang juga nggak bawa sandal, nggak bawa. yang lain juga yang Iya. kuat ya. Jangan mudah percaya buat teman-temannya dikuatin. Jangan dicengin. Wis nganu dong, wis nganu. Nggih. Parah nih kabeh. Oke. Ya semoga nanti secepatnya Pelakunya harus ketemu. pelakunya wis di penjara. Kesan nendang ketangkep. Nggih.